Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita nikmati di hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga hari Selasa 11 April 2023. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ini kami, jemaat-Mu, datang ke hadirat-Mu yang maha kudus. Di saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Dan di saat ini ya Tuhan, kami hendak akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-4. Untuk itu Tuhan, apa yang akan kami baca, kami renungkan sebentar, kiranya kami boleh mengerti, kami pahami, dan boleh tertanam dalam lubuk hati dan pikiran kami. Bagi hamba-Mu ini Tuhan yang akan mewartakan firman-Mu, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, akal budi, agar sekiranya apa yang diucapkan sebentar, itu semua hanya boleh berasal daripada-Mu saja. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, suci kuduskanlah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-4, yang berbunyi demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari ini yakni tidak ada yang mustahil bersama Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Alkitab mencatat pekuburan di zaman Yesus pada umumnya bukit batu yang dipahat menjadi ruangan kubur atau dalam gua. Letak pemakaman ada yang dekat dan jauh dari pemukiman penduduk. Tuhan Yesus Kristus dimakamkan tidak jauh dari tempat Ia disalibkan pada suatu taman kubur baru yang belum pernah dimakamkan seseorang. Injil Matius mencatat bahwa kubur itu milik Yusuf Arimatea. Yusuf dikenal sebagai orang kaya berasal dari Arimatea, seorang anggota majelis besar atau Sanhedrin yang terkemuka yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia dicatat sebagai seorang yang benar, yang tidak setuju dengan keputusan menghukum mati Yesus Kristus. Sebenarnya Yusuf sudah menjadi murid Yesus, namun sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka meletakkan mayat Yesus di situ, lalu digulingkan batu besar menutupi kubur itu. Batu yang berukuran besar itu membuat para perempuan berpikir bagaimana menggulingkannya. Namun ketika mereka sampai di kubur, ternyata batu yang besar telah terguling. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita mencermati kisah ini. Sambil berjalan menuju kuburan Yesus Kristus, berkecamuk dalam pikiran mereka bagaimana cara mengatasi, menggulingkan batu besar itu. Artinya mereka tidak berdiam diri. Namun perempuan-perempuan itu terkejut ketika sampai di kubur itu, karena ternyata batu sudah terguling. Kita bisa membayangkan kalau hanya khawatir, tidak berbuat sesuatu yang baik, apakah kita akan melihat mujizat Tuhan Allah? Perempuan-perempuan itu akan menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Yesus Kristus dan bertemu dengan malaikat Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada banyak hal yang secara logika kita tidak dapat lakukan. Ada banyak hal yang dengan tenaga, kekuatan fisik mustahil kita lakukan. Akan tetapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tidak mustahil jika dilakukan bersama dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus melangkah dengan penuh keyakinan dan pengharapan pada Tuhan Allah. Jangan kita tenggelam dalam ketakutan, dalam kekhawatiran karena berpikir tentang ketidakmungkinan, melainkan terus maju untuk maksud yang baik dan mengandalkan Tuhan Allah. Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati usaha dan kerja kita. Terpujilah nama Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena tadi kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami yakin Tuhan, dengan tuntunan-Mu, kami jemaat-Mu dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan ini, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan firman yang kami dengarkan tadi ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan juga berkat bagi banyak orang. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat kami sekalian Tuhan. Engkau kiranya selalu menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Mau kami pergi bekerja, sekolah, atau kemanapun itu Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, tuntun kami Tuhan. Dijauh-jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Bentengi kami dengan sepasukan malaikat-Mu. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, bila mana ada pergumulan, tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami tahu itu Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita iman. Inilah menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.